Hello Sobat Jagis, walaupun BYD nggak punya produk yang benar-benar baru di IMS 2026 karena fokus mereka sekarang lagi pengen meluncurkan Denza B5, nah tapi bukan berarti mereka sama sekali tidak ada lini baru. Karena mobil yang satu ini, walaupun dia terlihat seperti Atto 3 yang kita udah kenal, tapi ini adalah varian baru yang baru saja diluncurkan di IMS 2026, yaitu BYD Atto 3 Advance Plus. Sebelumnya, Atto 3 kan ditawarkan dengan dua varian, Advance buat yang bawah, Superior buat yang atas. Tapi harganya tuh selisihnya masih lumayan jauh, karena yang varian bawah itu di 300 jutaan, yang varian atas itu di 500 jutaan. Nah yang ini langsung ngisi kekosongan di tengahnya di harga 400 jutaan rupiah. Dengan harga yang lebih mendekati varian bawah, tapi fitur yang lebih mendekati varian atasnya. Tapi apa aja bedanya? Harga tepatnya berapa? Mending langsung aja yuk kita kupas luar dan dalam the new BYD Atto 3 Advance Plus. Nah, di IMS 2026, BYD memang nggak meluncurkan produk yang all new ya, karena produk yang all new itu disiapkan untuk brand Denza. Karena pada saat BCA Expo, yang lokasinya di ICE bukan di G-Expo seperti IMS ini, itu produk barunya sudah menyangsang di sana, apalagi kalau bukan Denza B5. Tapi karena di IMS Denza itu nggak buka booth dan mereka fokusnya di BYD, mereka tetap harus setidaknya menunjukkan sesuatu yang baru supaya orang bisa tertarik untuk melihat gitu ya. Dan ternyata tetap ada yang baru. Yang baru adalah mobil ini, iya. Walaupun sekilas ini terlihat seperti BYD Atto 3 biasa, tapi ini adalah BYD Atto 3 varian yang baru. Karena jika sebelumnya BYD Atto 3 itu available dengan dua varian, yaitu Advance untuk sebagai yang entry levelnya di harga 300 jutaan rupiah dan juga Superior sebagai varian flagship di harga 500 jutaan rupiah, artinya ada space kosong di bagian tengah yaitu di kisaran 400 jutaan, dan itulah dimana varian baru ini masuk gitu ya. Jadi ini adalah BYD Atto 3 Advance Plus, varian menengah dari si Atto 3, di mana kalian mendapat fitur yang mendekati ke Superior, tapi dengan harga yang masih kepala 4, malah cenderung kepala 4 bawah. Harganya lebih mepet ke BYD Atto 3 yang Advance. Jadi sangat menarik sekali karena memang teman-temannya atau rival-rivalnya itu rata-rata kan mainnya di harga 400 jutaan rupiah. Ada yang 450 juta, ada yang 480 juta. Tapi ini justru lebih terjangkau lagi karena harganya tidak sampai 450 juta rupiah. Tapi apa aja bedanya sih antara varian yang bawah yaitu Advance dengan yang atasnya yaitu yang ini yang Advance Plus dan juga yang paling atasnya itu Superior? Nah, kita bahas bareng-bareng perbedaannya atau pembaruannya mulai dari eksteriornya, dari belakang seperti biasanya. Nah, kalian bisa lihat antusiasmenya ramai sekali ya. Nah, memang untuk dari segi desain dan eksterior itu nggak banyak ubahan sama sekali karena ini memang basicnya masih merupakan BYD Atto 3 yang kita kenal sejak awal. Kalau kalian lihat postingan di Lakna Soto Jangki, itu kemarin pada saat kita ke China bersama dengan BYD Indonesia, memang di sana sudah hadir BYD Atto 3 yang facelift atau yang improvement, tapi itu belum dibawa ke sini. Jadi ini masih merupakan berbasis varian yang pre-facelift gitu ya. Jadi tetap dapat antena shark fin, spoiler di bagian atas, terbrake stop lamp, ada kaca dengan defogger dan wiper yang model Eropa, dan secara taillights pun masih belum menggunakan taillights yang model jahitan tradisional China gitu ya. Ini masih taillights yang lama yang LED barnya lurus seperti ini. Dan di bagian bawah, bumpernya pun masih serupa, tetap ada aksen piano black di bagian tengah, ada underguard yang sewarna body dan ada aksen silvernya di sini. Tapi seperti semua varian Atto 3 yang lain, nah karena kan dia kan cuman berbeda dengan contohnya misalnya Sea Lion atau Seal yang ada varian yang all wheel drive-nya ada logonya gitu ya. Atto 3 dari varian yang terbawah yaitu Advance sampai Advance Plus sampai ke Superior, dia nggak ada emblem untuk menunjukkan dia tipe apa. Jadi kalau kalian misalnya ambil tipe ini, itu sebenarnya dari luar bisa dikira orang tipe yang atas juga karena tidak ada emblem Advance Plus di bagian bawah sini. Emblemnya hanya Atto 3 dan juga EV di bagian samping sininya. Dan tentunya dia di bawah juga nggak ada knalpot karena dia full electric. Untuk safety udah ada 4 titik corner sensor dan kamera mundur yang lengkap sampai ke bagian sebelah sininya.
Nah, berlanjut ke bagian samping, secara desain dan siluet pun sama, dia masih serupa dengan BYD Atto 3 yang sebelumnya gitu ya. Jadi atasnya pun dia masih mengadopsi aluminium finish untuk bagian roof railnya seperti ini, dan juga untuk bagian jendela-jendela semuanya masih berlapis warna piano black sampai ke bagian pilarnya. Jadi desainnya sebenarnya udah premium. Door handles warna body aja, ada akses keyless entry di sini, dan juga di bagian bawah ada cladding hitam yang ada aksen underguardnya lagi di bagian bawahnya, serta untuk bagian spionnya ini dia sewarna body dan udah ada lampu sen, dan juga ada kamera 360 di bagian sebelah sininya. Charging portnya tetap di bagian fender depan yang ada aksen tulisan BYD design, dan charging portnya sendiri dia CCS Type 2 yang sudah bisa DC fast charging. Dan perbedaan terbesar di bagian samping justru itu ada di bagian peleknya. Nah, peleknya ini beda. Iya, kenapa? Karena antara varian yang advance dengan varian advance plus dengan varian yang superior sekarang punya desain pelek yang berbeda-beda semua. Kalau untuk varian yang advance, dia kan peleknya memang lebih kecil ya. Jadi kayak agak offside, agak kecil. Kalau untuk varian yang superior, dia kan desainnya yang ada aero claddingnya gitu. Nah, di bagian sini dia two tone polish, tapi secara ukuran walaupun desainnya ini lebih sederhana, lebih mirip ke desain yang varian advance, tapi dia udah gede. Jadi dari 18 inci, ukurannya serupa dengan varian yang superior. Tetap two tone polish, logo BYD di sini, dan tentunya bannya dia pun pakai ban yang sudah premium juga. Dia pakai Continental Conti Eco Contact 6. Iya, jadi harusnya naiknya juga nyaman banget. Safety-nya sekarang sudah sama semua, karena selain dia mendapat rem cakram di 4 roda, ABS, EBD, traction control semua sudah ada. Dia juga sudah punya ADAS. Iya, jadi lebih lengkap, lebih mirip seperti varian yang superiornya. Dan pastinya sampai kita ke bagian fascia depan dari si BYD Atto 3 Advance Plus. Nah, di bagian depan sini sejujurnya ini nggak bisa dibedain ya antar varian bawah dengan varian ini dengan varian atasnya, karena secara bentuk depan itu semuanya completely same. Jadi sama dari mulai warnanya, hoodnya, grillnya yang ini ada aluminium finish seperti ini itu pun sama. Semuanya pun lampu ke tengah sini juga ada. Karena kan kalau biasanya varian bawah ini dibikin nggak nyala gitu ya. Tapi Atto 3 semua sama, DRL segala macam itu sama, bumpernya juga sama, finishingnya juga. Yang di bawah sini memang sudah piano black. Karena kan kalau yang varian bawah-bawah kan dia masih yang plastik yang unpainted gitu ya. Nah, tapi good news-nya, artinya secara fitur depan sini itu pun juga sudah setara dengan varian yang superior yang atas. Karena pertama-tama di bagian bumpernya dia udah dapat corner sensor di bagian depan sini, bahkan sudah ada millimeter wave radar di bagian bawahnya, yang artinya untuk varian ini dia juga sudah dapat ADAS sama seperti varian yang superiornya. Lampunya juga sama, sampai ke bagian sini sudah dual projector LED, sudah keren. Jadi dibanding lama-lama di bagian luar sini, dan kita cek langsung ke bagian interiornya yang juga lebih banyak ubahannya lagi. Oke, lanjut bahas soal interior dari si BYD Atto 3 Advance Plus. Nah, pertama-tama dari pintunya yang tetap terasa berat khas dengan BYD gitu ya. Dan kalau kita lihat di sini, dia nuansa interiornya itu lebih mirip ke tipe yang bawah, yang advance. Karena kalau tipe atas itu kan ada pilihan warna yang terang ivory atau kombinasi dengan yang biru dengan aksen-aksen merah gitu ya. Kalau ini dia pilihan warna interior cuma satu, jadi full black kayak gini aja dengan aksen piping dan stitching warna neon green. Sebetulnya begini lebih aman sih. Nah, oke, Sobat Ginos serasa duduk di dalam dari BYD Atto 3 Advance Plus. Jadi kayak yang gue bilang, secara desain interior ini sebenarnya masih sama dengan keluarga Atto 3 yang kita kenal. Interiornya kan terinspirasi dari gym, iya, makanya ada elemen-elemen aksen yang membuat interior ini terkesan seperti bagian dari gym. Contohnya seperti di bagian sini, aksen soft touch-nya ini terinspirasi dari otot manusia, makanya kelihatan kayak garis-garis gini. Kemudian di bagian AC-nya, kisi-kisinya ini terinspirasi dari berat, kayak berat yang buat ngangkat besi gitu ya, yang bulat-bulat. Itu buat AC-nya di sini sampai ke bagian samping. Kemudian di bagian sini tengah ini terinspirasi dari treadmill yang tepat buat napaknya, dan untuk bagian door trimnya itu terinspirasi dari sampingnya treadmill. Makanya kalau dilihat itu kelihatan kayak lihat treadmill dari samping gitu kan. Dan di bawah yang orang kita itu adalah dikiranya senar gitar, itu bukan, itu adalah boxing ring. Jadi kalau kalian misalnya tahu ring tinju itu kan ada tali-talinya gitu. Nah, itu ini ring tinju nih, tapi emang bisa bunyi dan nadanya beda-beda, jadi makanya dikiranya
senar gitar. Nah, dengan interior yang desainnya senada dengan semua Atto 3 yang lain, tapi finishing warnanya full black, ini sebenarnya menurut kita lebih aman dan lebih sesuai dengan selera orang Indo. Karena kan orang Indo kan sukanya warna yang monoton, hitam kayak gini gitu ya. Sedangkan tipe atasnya kan ada biru-birunya, ada merah-merahnya. Mungkin itu agak lebih rame gitu. Tapi nggak semuanya monoton karena aksen-aksen joknya di sini pun semua dibikin dengan warna hijau terang yang menambah nuansa youthful di interiornya. Joknya pun masih sama dengan model pocong seperti ini. Pengaturan joknya sudah elektrik. Ya, jadi enak. Dia bisa diatur maju mundur, naik turun, dan juga rebah tegak. Jadi udah lengkap pengaturannya. Kemudian setirnya juga masih sama dengan setir BYD yang previous gen. Jadi belum kayak setirnya si Lion yang palang empak gitu ya. Di sini masih setir yang modelnya buntut lumba-lumba kayak gini. Nah, apa aja bedanya dengan varian yang bawah? Karena kan harganya ini adalah lebih keren ke bawah. Pertama-tama adalah nih, infotainment di bagian tengahnya. Karena kalau kita lihat yang versi advance yang di bawah, itu infotainmentnya kecil, nggak sebesar ini. Ini infotainmentnya udah serupa dengan yang tipe superior yang atas. Jadi dia udah 15,6 inci rotating display. Jadi bisa diputar-putar juga gitu ya di sini gitu. Seperti layaknya BYD pada umumnya. Kemudian perbedaan berikutnya ada di bagian sini. Karena kalau di tipe advance yang biasa itu tidak ada wireless charger, sekarang di sini sudah disematkan wireless charger. Jadi kalian kalau pengen ngecas handphone tinggal kalian taruh di bagian sini aja. Kemudian perbedaan ketiga ada di bagian atas. Karena untuk varian advance yang biasa itu dia tidak ada panoramic roof. Sedangkan untuk advance plus ini dia sudah ada panoramic roof yang tentunya bahkan panoramiknya bisa dibuka. Jadi sebenarnya menurut kita dengan menambah uang yang nggak seberapa, karena harga yang advance biasa itu kan 390, harga yang ini 415. Kalian kalau pasang panoramik sendiri aja itu bisa lebih dari 10 juta gitu ya. Jadi dengan menambah uang yang tidak terlalu banyak, menurut kita tambahan fiturnya itu udah memanjakan interiornya banget. Sisanya masih serupa. Kalian dapat speedometer yang nempel ke bagian kolom setir sebelah sini. Kemudian dari bagian pembuka door trim yang lucu seperti ini juga masih ada. Audionya juga sama, masih unbranded. Tapi kalau kita lihat bagian setirnya ini sekarang sudah tombolnya jauh lebih lengkap. Dan ini menjadi perbedaan keempat. Karena kalau di tipe yang biasa, yang dynamic yang advance yang biasa, itu kan dia belum dilengkapi dengan ADAS. Sedangkan di sini itu dia setirnya jadi sama dengan superior lengkapnya karena dia sudah dilengkapi dengan ADAS, mulai dari adaptive cruise control sampai lane keeping assist dia semuanya sudah punya. Nah, dan ternyata masih ada lagi bedanya. Di mana? Di bagian bagasinya. Kita cek abis ini. Tapi gue pengen sampein, gue nggak akan nge-review baris keduanya karena baris keduanya itu sama aja dengan BYD Atto 3 yang biasa, tidak ada perbedaan di sana kecuali warna joknya aja. Kalau kalian pengen lihat review Atto 3 yang jauh lebih lengkap sampai perintilan semuanya kita bahas, kalian bisa cek video kita yang di bagian atas ini. Sekarang kita cek ke bagian bagasi. Oke, lanjut bahas soal bagasi dari si BYD Atto 3 Advance Plus. Nah, begitu dibuka kalian langsung kelihatan nih perbedaan lagi. Iya, kenapa? Karena untuk varian Advance yang biasa dia belum dilengkapi dengan power tailgate. Sedangkan untuk Advance Plus seperti ini, kalian juga udah dapat power tailgate di bagian belakang. Jadi buka tutup bagasinya jauh lebih mudah. Sisanya untuk bagian kapasitasnya sampai underfloor storage-nya di sini yang sangat besar, itu semua masih serupa dengan Atto 3 yang kita kenal. Tapi kalau kita hitung dari tadi, itu artinya mobil ini ketambahan fitur di luar dalam hingga fitur penunjang praktikalitas. Dengan harga yang naik dari 390 menjadi 415, yang lagi-lagi menurut gua nambahnya nggak banyak ya. Ternyata kalian dapat pelek baru, kalian dapat fitur power tailgate, head unit lebih besar, ada sampai ke desain interior yang menurut kita lebih gampang diterima orang. Harusnya mobil ini bisa lebih laris, apalagi dengan harga 400 kecil yaitu 415. Dia nge-undercut banyak sekali rival lainnya yang main di harga 400 dan rata-rata 4,5 ke atas. Yaks, oke. Jadi kurang lebih begitu, jadi sedikit fun impression kita mengenai si BYD Atto 3 Advance Plus, sebuah varian baru dari Atto 3 yang akhirnya melengkapi jajarannya sehingga sekarang Atto 3 secara total itu punya 3 varian dengan rentang harga yang lebih
bener gitu ya. Karena seperti yang gue bilang sebelumnya, dengan adanya dua varian, yaitu yang pertama superior yang varian atas di 500 jutaan rupiah, dan yang varian bawahnya itu yang advance di 300 jutaan rupiah, masih jauh banget bedanya dari 300 jutaan ke 500 jutaan. Nah, mobil ini masuk langsung ke tengahnya, tapi malahan masuknya justru lebih mendekati varian yang bawahnya di 415 juta on the road Jakarta. Dengan fitur yang lebih lengkap dari advance, tapi harga yang lebih mendekati ke advance, harusnya mobil ini bisa banget bersaing untuk melawan rival-rivalnya yang memang mainnya di rata-rata di harga kepala 4 gitu ya. Tapi rata-rata itu mainnya di kepala 4 yang lebih mahal, karena beberapa rivalnya itu ada yang di 430, 450, bahkan hingga 480 dan 490 juta. Ini masih lebih mendekati yang bawah karena harganya nggak nyampe 420 jutaan rupiah. Tapi gimana menurut kalian? Apakah Atto 3 dengan penambahan varian baru itu bisa bersaing? Atau menurut kalian mendingan harusnya varian ini langsung masuk ke yang facelift aja? Karena seperti yang kita udah post di Laknat Soto Jangki, kalau kalian belum lihat Instagram kami, kalian bisa follow di bagian sebelah sini. Kita kemarin pada saat ke China bersama dengan BYD Indonesia, sebenarnya Atto 3 itu di sana sudah mendapat facelift yang lumayan menyeluruh, dari bagian bempernya sampai peleknya sampai interiornya, dashboardnya berubah total sampai ke bagian belakang gitu ya. Itu sebenarnya sudah ada di China, tapi memang belum ada versi setir kanannya. Dan pastinya kita pengen kasih special thank you dari Catot ke BYD Indonesia yang udah ngajak kita all the way sampai ke IMS dan ngajak kita bahkan kemarin ke China untuk melihat versi faceliftnya. Kalau kalian pengen tahu lebih lanjut mengenai BYD Indonesia, silahkan kalian check out Instagram mereka di bagian sebelah sini. Dan pastinya terima kasih banyak kalian semua udah nonton. Kalau kalian suka nih, karena mikir bangga kalian suka, bisa subscribe gitu, Laknat Soto Jangki. Dan jangan lupa lihat, sekarang kita pun sudah punya TikTok. Kalau kalian pengen lihat TikTok kami di bagian sebelah sini, untuk semua keseruan-keseruan dari mobil-mobil terbaru di Indonesia yang pastinya sangat menarik sekali. Oke, kita tunggu versi faceliftnya, dan juga kita tunggu juga Denza B5-nya yang kemarin cuma nongol di BCA Expoversary doang, hingga nyampe ke IMS. Itu mobil harganya berapa? Pasti juga patut ditunggu. We'll see you guys in the next video. Ride safe and Godspeed.